Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaikan Tuhan itu tiada batasnya. Terkadang kita menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu dimulai ketika kita dikandung di dalam rahim ibu kita. Kita yang lahir di muka bumi ini tidak mungkin dikandung oleh benda mati atau jatuh toak-toak dari surga. Yesus saja, Putra Allah, itu dikandung oleh perawan Maria. Ya, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan itu tidak bisa terbantahkan, dan nubuat itu disampaikan oleh para nabi. Apalagi kita, mungkin yang membedakannya adalah apakah ibu kita kenal atau tidak. Bisa jadi kita ditukar waktu bayi, atau mungkin katanya, ya. Kalau di daerah kami tidak ada. Di daerah Skadau itu ada seorang dukun yang luar biasa bisa memindahkan janin ke perut orang. Itu terjadi, ada. Oh, tapi ada juga memang di daerah kami itu. Dan diceritakan oleh Pak Tua saya, itu anak dipindahkan janinnya dari mamanya ke ibu itu. Jadi dia berbeda sendiri. Nah, itu mitos, legenda. Saya kurang tahu apakah itu benar terjadi atau tidak. Kalau kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa setan, itu kuasanya bisa sama seperti Allah, tetapi dia tidak bisa mengatasi Allah. Kata sama seperti Allah itulah yang membuat dia jatuh. Ya. Sama seperti kita berbuat dosa itu, ya, kita menganggap diri kita tidak berdosa. Kita tidak sadar dan tidak memiliki kesadaran. Ketika misalnya, mohon maaf, ketika kita membunuh orang, kita menganggap pembunuhan itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya kita melakukan hubungan perzinahan, kita membunuh orang, padahal itu dosa berat. Ya. Ketika kita misalnya melakukan perzinahan, kita anggap itu biasa-biasa saja. Ya. Padahal melakukan hubungan seksual itu hanya boleh dengan istri yang sah. Dalam gereja Katolik telah menerima sakramen perkawinan. Dalam gereja Kristen yang lainnya telah diberkati. Titik. Tidak ada koma-koma. Kata koma itu adalah orang yang menganggap dirinya tidak berdosa. Ya. Dan kejadian itu beranak pinak. Kita mulai dari Yakub, kan. Ini bapak Yakub ini kan dia menipu saudaranya Esau untuk mendapat berkat. Tuhan Allah sebenarnya tidak berkenan kepada Yakub sebenarnya. Tetapi memang di dalam kandungan mereka sudah saling sikut menyikut. Ya. Maka Yakub itu kan artinya memegang tumit saudaranya. Sedangkan Esau itu kan keluar duluan. Saya tidak tahu kalau di Jawa itu yang belakangan lahir itu yang tua, tergantung tradisi masing-masing, ya. Jadi ketika dia lahir itu dia memegang tumit abangnya itu, Esau. Sama persis semua bentuknya, cuman yang membedakannya Esau berbulu, dia tidak berbulu. Kata tidak berbulu maksudnya Esau itu, ya, seluruh tubuhnya berbulu. Sedangkan Yakub itu tidak, muka persis sama dia. Karena kembar, kan. Dan yang membedakan juga perilaku, cara hidupnya. Kalau Esau itu senang berburu, sedangkan Yakub itu senang, ya kan, memasak. Ya. Maka dia sering membantu ibunya Ribka kupas bawang. Orang yang dekat dengan ibunya itu adalah orang yang paling mudah dapat warisan ketimbang orang yang jauh dari ibunya. Kalau tidak percaya silakan. Itu juga dengan menantu yang tidak dekat dengan mertua, ibu mertuanya, ya, bisa lama-lama betonseng, ya kan, bisa tak ditegur mertuanya, ya kan. Tapi kalau dia sayang dengan mertuanya, wah, itu walaupun dia jahat dengan saudara-saudara atau anak kandungnya dibela, ya kan. Itu, ya. Mengapa? Karena dia, ibu itu sudah senang. Bahkan warisannya bisa jatuh ke menantu perempuannya itu, ya kan. Kita ingat Deborah dan Ruth, kan begitu. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang cita Tuhan itu berbicara tentang kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan. Mengapa kita hadir di sini? Ya, kita hadir di sini karena belas kasih dan kerahiman Tuhan untuk menghajar kita. Tuhan itu mengajar dan menghajar kita.
supaya kita kembali kepadanya, sama seperti bangsa Israel. Itulah yang disampaikan Nabi Yesaya pada bacaan pertama yang dibacakan. Ini panjang bacaannya tapi ya dilampaui. Menurut tradisi gereja Katolik itu, kalau kita membaca kitab suci selama 3 tahun konsisten, ikut dari misa hari Minggu sampai misa harian, itu sudah selesai mendengarkan dan membaca kitab suci ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu waktu kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Tanah Yehuda ya, tanah terjanji, ya kan? Tanah Yehuda ini merupakan ya suatu tanah yang diberkati Tuhan. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Ya. Ya. Ketika Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan itu kan ada suara yang berseru di padang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya kan? Ratakanlah jalan yang berkelok-kelok. Kemudian jalan yang naik itu didatarkan. Yesaya ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Dia sempat menolak karena dia najis bibir. Najis bibir itu orang yang suka ngomong kotor, ngomong jorok. Sekarang ngomong kotor, ngomong jorok itu kayak prokem, ya kan? Di bahasa orang timur, apapun sukunya itu ada rupanya bahasa untuk memaki orang itu, ya kan? Tetapi kalau di barat itu susah saya temukan, ya kan? Di timur itu jelas menyebutkan, ya. Jadi kalau mau belajar bahasa itu, belajar bahasa yang memaki-maki itu kan. Hampir di semua bahasa di suku Indonesia itu. Saya tidak tahu mengapa bisa diciptakan itu. Apakah itu ya kan dimulai dari kenajisan bibir tadi itu. Yesaya itu kan dia najis bibir. Dia tidak mau menerima firman dan sabda Tuhan. Tidak layak katanya. Ya sampai mati pun kau tidak layak, kata Tuhan. Nah, sama dengan kita, sampai mati pun kita tidak layak datang ke gereja ini. Karena ini rumah Tuhan, rumah yang kudus. Apalagi kalau ditahtakan sakramen Ekaristi Maha Kudus. Tidak ada yang layak di hadapan Tuhan itu. Saya pun tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita karena Tuhan itu mencintai kita. Maka marilah kita mengajak saudara-saudara kita yang ada di bagian-bagian kamar. Ini puji Tuhan nih, sepertinya udah 30 nih. Ya kan? Sepertinya suara di online itu sudah bergema kan begitu. Ya. Terkadang kan kita tuh ya, mengharapkan orang baik, kita tidak mau jadi baik. Mengharapkan orang tidak merokok, kita tidak berhenti merokok. Ya kan? Mengharapkan orang tidak korupsi, kita malah korupsi. Mengharapkan orang tidak selingkuh, kita selingkuh. Jadi kalau seorang bapak dia melakukan perselingkuhan, dia tidak bisa nasihati anaknya kalau anaknya berselingkuh. Tidak mungkin dia nasihati di depan mamanya misalnya. Janganlah kayak bapak udah berselingkuh misalnya. Hah? Oh, ngomongnya bagus ya kan, dan sebagainya. Ya susah. Karena seorang bapak itu rupanya teladannya berat, besar bagi itu ya. Tapi ibu itu perannya besar. Teladan itu besar ke bapaknya, ya kan? Nah itu yang terjadi dengan Yakub. Yakub dikasih Ribka, sedangkan Esau ini kan cuek. Orang dah cuek dengan orang tua. Lihat yang di Cibinong itu kan. Bayangkan bapak mamanya, opa omanya, ya, udah 1 bulan meninggal, ya, udah menghitam dah. Tidak tahu, saking sibuknya. Dianggapnya orang tua itu bisa ngurus diri sendiri. Nah inilah kalau orang tua udah lansia, rajin-rajin dikunjungi ya, di WA ditanya dan sebagainya. Kita pun akan menjadi lansia, sudah lansia. Kalau tidak ditelepon, dikunjungi pasti marah. Dikunjungi sebentar merajuk. Bahkan ada yang mulai ukit-ukit. Kalau tidak bapakmu nih yang besar kan, wah. Datang ke sini bukan dia mencium anaknya, malah marah, merajuk, tidak mau ketemu. Alasan sakit. Anaknya datang dari jauh, dari daerah kan. Sampai charter mobil jutaan. Bapaknya merajuk. Tidak pikir juga. Padahal anaknya mungkin lagi kesusahan. Nah, bolak-balik lah tuh.
Dan ini terjadi akibat apa tadi? Akibat ketidakpedulian kita. Kita tidak care. Kasih itu adalah peduli. Jadi pelayanan kasih itu adalah pelayanan yang peduli dengan firman Tuhan. Datang ke sini. Tidak susah sebenarnya. Kalau menurut orang yang udah rajin itu, tidak susah. Tapi menurut orang yang malas, itu seperti ada tembok. Dia datang melihat hampa. Berapa kali saya melihat yang di luar tuh hampa memandangnya. Seakan-akan ada kutukan untuk sampai di tempat ini. Ya. Bahkan misalnya seorang yang beriman itu untuk memajang salib, ya, baik yang Katolik maupun yang Kristen Protestan itu di tokohnya itu takut. Dianggap nanti tidak ada yang datang. Kalau di rumah saya di PAL tuh saya pajang salib di situ. Memang betul-betul hari raya Natal tidak ada yang datang. Ya kan? Mungkin karena saya yang tidak datang ke tempat orang mungkin ya. Ya karena pas hari raya tertentu tuh saya liburan kan begitu. Ya tetapi itulah ya. Salib itu adalah tanda kemenangan kita. Mungkin di kamar orang mungkin risih. Di tempat tidur kita pajang salib kan. Tapi di sebagian kamar mungkin tidak risih kan begitu. Bahkan ada yang menato dirinya itu kan, kalau kita istilah Lionel Messi itu, di sebelah kanan atau kiri itu gambar Yesus kan. Yesus. Seorang bintang besar itu bisa nangis untuk memotivasi ya. Kalau dia marah-marah memotivasi, mungkin tidak menang Argentina. Tapi karena dia menangis, orang menjadi. Jadi jangan menganggap Messi cengeng. Itulah dia spiritualitas. Menangis itu adalah tanda pertobatan level dasar. Banyak orang katakan kalau udah menangis itu udah bertobat ya. Belum, itu level dasar. Spirit juga itu level dasar dengan menangis. Kalau dia marah-marah kan, misalnya kayak si Ano mukul, tidak ada gunanya. Tapi dengan menangis, semuanya termotivasi untuk menang. Ya kan? Bukan kayak seperti yang di Kolombia malah berkelahi dengan ini ketua presiden asosiasi pipa Kolombianya demi tiket masuk kan. Salah. Dengan menangis semangatnya tuh terpompa ya kan? Orang mungkin bilang wah cengeng. Kita memang menangis datang di sini. Kalau dulu misalnya waktu kecil begasak, kalau udah nangis tuh kalah walaupun yang lawan itu benjol kan. Nah, oh Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Tuhanlah harapan bagi Israel. Dalam situasi apapun umat Israel diminta untuk selalu mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan itu tidak mudah kalau kita sudah tersesat. Repot Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Apalagi kalau kita sudah tergantung dengan narkoba, anak ngerokok baga-baga. Atau sudah ngelem ya. Bapak-bapak sini hindarilah ngelem. Ya. Ngelem itu kalau enggak, menurut penelitian umur 25 itu udah KO lah. Karena lem itu tak bisa dihapus. Bagaimana ngelem sepatu ya susah dihapus kan? Paru-paru ya. Karena enggak ada beli lempok banyak-banyak di kamar kan. Bau lempok. Dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu akan berakibat fatal. Makanya kalau kita biasa untuk mengarahkan diri ke hadapan Tuhan, apapun kita akan arahkan di hadapan Tuhan. Kepahitan pun kita terima dengan syukur. Apalagi sukacita kan. Suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Nah ini terkadang menjadi pribadi-pribadi yang sulit kalau kita tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Caranya apa? Beriman, berdoa, baca firman, dan melakukan kebaikan. Ya kan? Duit, doa, dan firman. Punya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya kan? Kalau kita usahanya baik tapi tak benar kan ada usahanya baik. Siapa bilang judi online tak baik? Baik kalau kita untung. Ya kan? Tapi kalau buntung, tapi dia tak benar, tak sah. Ngasang togel misalnya kan. Bersyukur dapat togel kan. Wah, bagi-bagi duit. Nah, 3 angka. Naik sekarang 2 angka 80. Kemarin saya pulang ke Bengkayang waktu pas pesta itu, ya kan, bibi saya dan sepupu saya dapat. Wow, ini banyak berkatnya. Rupanya sebelum dia datang ke rumah kami itu rupanya ada mobil terbalik. Itu tadi. Senang melihat orang susah. Jadi berapa KB-nya? Jadi KB mobil terbalik pula yang dilihatnya.
dipasang dapat. Ya kan? Kan senang melihat orang susah, bukan nolong kan? Berapa nomornya katanya? Maksudnya pikirnya apa gitu? Saya dulu enggak paham juga. Berapa nomor KB yang kecelakaan itu? Pikir itu keluarganya atau apa? Rupa untuk masang rupanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dan ini terjadi ya Bapak-bapak, saudara-saudara di sel-sel kita, ya kan? Dan ini menjadi suatu tanda peringatan kepada kita. Damai sejahtera disediakan dan dialami semua umatnya yang percaya. Itu damai sejahtera.